Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sajiwangestu dengan NIM 200605110003. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya tidak dapat on kamera dikarenakan kamera saya sedikit error yang belum bisa saya benarkan. Kemudian pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit mempresentasikan tentang apa yang telah saya praktikumkan pada modul ke-10 ini, yaitu yang pertama tentang implementasi directed graph, yang mana kita bisa melakukan modifikasi pada listing program nomor 5 di tugas pendahuluan, sehingga kita dapat merepresentasikan directed graph. Kemudian yang kedua, di sini kita diminta untuk membuat connectivity pada directed graph. Ada kalanya kita tidak semua vertex dapat dituju dari titik tertentu. Berdasarkan gambar 10.8 yang directed graph di atas ini terlihat bahwa jika start pada titik A tidak dapat menuju titik C. Nah, tapi dapat menuju titik lain, sedangkan jika kita mulai pada titik C, maka tidak ada vertex yang dapat dituju. Kemudian kita di sini harus bisa memodifikasi metode DFS sehingga bisa menampilkan tabel koneksi atau connectivity table yang nantinya outputnya ada sama seperti gambar 10.9, yaitu output tabel koneksi. Kemudian yang ketiga, di sini kita diminta untuk membuat topologi sorting dengan directed graph. Topological sorting ini adalah operasi lain yang dapat dimodelkan dengan graph. Operasi ini diperlukan pada situasi di mana item atau kejadian perlu disusun berdasarkan urutan tertentu. Misalkan, dalam memilih mata kuliah, kita ada mata kuliah yang harus diambil terlebih dahulu sebelum mata kuliah lain. Contoh ini ada pada gambar 10.10 seperti ini. Maka sebelum mengambil skripsi, mahasiswa perlu mengambil mata kuliah berdasarkan urutan seperti yang ada di modul, yaitu BAE, DG, CFH atau CF, BAE, DGH, DGH. Dengan penyusunan seperti kondisi tersebut, suatu graph dapat dikatakan topologically sorted. Baiklah, kita langsung masuk ke source code-nya. Di sini ada class tag. Class tag ini sama dengan modul-modul sebelumnya, hanya saja di sini kita kalau di modul sebelumnya kan itu variabelnya bernilai long. Nah, di sini kita memakai integer pada array-nya. Untuk Q ini juga sama, yang tadinya ini array-nya itu bernilai memiliki variabel long. Kemudian kita di sini hanya perlu mengubah integer dengan jangan lupa di sini dan jangan lupa bahwa di sini sebelumnya juga long yang memiliki variabel long itu kita ubah semua menjadi variabel integer. Kemudian di sini ada vertex. Untuk vertex sendiri ini kurang lebih sama dengan yang ada di modul. Jadi saya tidak terlalu mengubah apapun untuk yang di vertex. Kemudian di sini ada graph. Untuk graph sendiri ada class tag, terus ada kelas Q. Kelas di sini menentukan jumlah maksimal dari varies. Kemudian di sini ada kelas vertex, kemudian ada multiple array dari edgemat. Kemudian ada inverts, kemudian ada char array, supported array. Untuk di sini ada constructor graph yang isinya tentu menginisialisasi dari yang apa yang ada di atas ini. Kemudian ada add vertex, di sini fungsinya sama seperti insert. Add edge ini berfungsi untuk mengurutkan directed graph. Yang pertama di sini ada edgemat ini, cuma ini kita komen supaya directed graph-nya itu bisa jalan. Kemudian ada kelas DFS, BFS, MST, kemudian display untuk menampilkan, get ini untuk mendapatkan
add univision vertex, kemudian ada reset flag. Untuk grab apps-nya kurang lebih adalah seperti ini. Grab apps ini add vertex untuk menambahkan tentunya, add edge ini sebagai apa ya, memberikan jarak seperti itu. Kemudian di sini juga ada insert lagi, dan di sini akan menampilkan jarak lagi, dan yang terakhir adalah di sini kita menampilkan topologinya. Untuk outputnya itu kurang lebih adalah sebagai berikut. Untuk outputnya kurang lebih sudah sama dengan apa yang ada di modul. Nah, dari agensinya, kemudian connectivity table. Nah, untuk topologi kali sort ordernya juga kurang lebih sama, yaitu BA, EDG, CFA. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.